Dalam proses perjalanan spiritual saya bersyukur sekali ada satu episode dalam perjalanan hidup saya di mana saya pernah membaca berulang kali satu karya sastra yang sangat luar biasa, namanya Mahabharata. Pertama kali saya membaca kitab Mahabharata itu, awalnya saya terjebak, saya menganggap itu cerita sejarah masa lalu. Setelah saya coba memahami lebih dalam lagi, ternyata semua peran-peran yang disimbolisasi sebagai karakter-karakter tertentu itu ternyata semua ada dalam diri kita sebetulnya. Dalam perjalanan saya mencari guru, hampir semua guru-guru yang saya temui, ketika saya ingin mempelajari kitab suci, karena saya berlatar belakang Muslim, dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tentu saja saya ingin tahu sedalam-dalamnya rahasia Al-Quran. Di samping saya juga ingin tahu rahasia dari kitab-kitab suci yang lain. Hampir semua guru-guru yang saya temui selalu berpesan, kalau kamu ingin memahami hakikat isi semua kitab suci, syaratnya adalah kamu jangan keluar dari dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di seluruh tingkatan, di seluruh ruang dan waktu, semoga mereka semua senantiasa berbahagia. Semoga mereka semua terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Jangan sekali-kali diri ini dijadikan sebagai sebab terjadinya penderitaan bagi makhluk manapun. Kita tentu bersyukur karena hari ini kita masih bertemu matahari. Hari ini kita masih bertemu pasangan kita. Hari ini kita masih bertemu anak-anak kita. Hari ini kita masih bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Hari ini kita masih bisa melihat indahnya alam semesta. Hari ini kita masih diberi izin untuk menggunakan seluruh organ tubuh kita dengan baik. Itu adalah kemewahan yang luar biasa. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik semesta ini dengan memujinya, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga sisa waktu yang diberikan semesta kepada kita menjadi sisa waktu yang menjadi syafaat bagi kita. Kita bisa menebus semua kebodohan kita, kelalaian kita, ketidaksungguhan kita dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kata penting yang akan kita ungkap rahasianya saat ini.
4 kata penting ini ada di Quran surat Al-Baqarah. Kata yang pertama adalah Tolut. Kata yang kedua adalah Jalut. Kata yang ketiga adalah Tabut. Dan yang keempat adalah Togut. Jadi jangan salah ya menyebutnya. Tolut, Jalut, Tabut, dan Togut. Kita akan ungkap rahasia ini. Tapi sebelum kita mengungkap rahasia dari 4 kata ini, saya ingin cerita sedikit. Dalam perjalanan saya mencari guru, hampir semua guru-guru yang saya temui, ketika saya ingin mempelajari kitab suci, karena saya berlatar belakang Muslim, dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tentu saja saya ingin tahu sedalam-dalamnya rahasia Al-Quran. Di samping saya juga ingin tahu rahasia dari kitab-kitab suci yang lain. Hampir semua guru-guru yang saya temui selalu berpesan, kalau kamu ingin memahami hakikat isi semua kitab suci, syaratnya adalah kamu jangan keluar dari dirimu. Dulu saya nggak ngerti kalimat ini. Kalau kamu ingin mengerti rahasia dari semua kitab suci, kamu jangan keluar dari dirimu sendiri. Lama saya merenungi kalimat itu. Ternyata di Quran saya menemukan perintahnya. Perintahnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi ternyata Quran sendiri mengajarkan kepada kita ini harus terampil membaca kitab diri kita. Makanya kitabnya adalah kitabmu. Saya cari berbagai referensi tentang kata kitab. Apa sih kitab itu? Banyak sebetulnya definisi tentang kitab. Salah satunya yang saya kagumi, banyak sekali leluhur kita mengatakan bahwa kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh kita. Itu juga dulu saya tidak mengerti. Setelah saya coba mempelajari tubuh ini dari berbagai aspek, dari aspek spiritual, dari aspek intuisi, dari aspek mental, dari aspek energi, dari aspek anatomi secara fisik, ternyata tubuh ini sampai sekarang rahasianya bukan semakin terungkap, malah justru semakin kita dalam mempelajari tubuh ini, semakin tidak tahu apa-apa. Terbukti sekarang dunia kedokteran semakin banyak dokter spesialis. Ternyata bukan semakin selesai urusan tubuh, malah penyakit pun semakin banyak. Jadi artinya memang orang-orang bijak sering mengatakan bahwa pusat semesta itu ada dalam diri kita. Itu tidak salah. Karena ternyata tubuh kita ini semacam miniatur dari alam raya. Maka sering disebut dengan alam mikroskopik. Dan alam semesta ini disebut alam makroskopik. Tapi ada juga yang membalikan.
Justru yang makro adalah tubuh, yang mikro adalah alam semesta. Itu sekedar pendapat. Tetapi yang paling penting itu kita paham semua yang kita katakan. Setelah kita menyelam lebih dalam lagi ke dalam diri, ternyata betul. Semua yang ada di alam semesta ini ternyata ada di dalam diri kita. Makanya Allah di Quran pun mengatakan segala kebutuhan tentang hidupmu sudah disediakan di dalam dirimu. Jadi semua kebutuhan hidup itu sudah disediakan di sini. Sayang sekali kita mencarinya malah justru keluar, padahal bekalnya sudah disediakan di dalam. Nah, kenapa lalu orang-orang sering mengajarkan kepada kita, cobalah meniti ke dalam diri. Mungkin juga banyak yang belum mengerti kata-kata itu. Sekedar mendengar lalu mengulang-ulang yang dikatakan. Lalu Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Beliau sendiri yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan rahasiaku di dalam dirinya, maka dia menemukan kebenaranku. Begitu dalam Al-Quran. Rasanya saya sering sekali menyampaikan statement ayat ini. Tapi saya perlu mengulang lagi supaya lebih panas pikiran kita. Karena pikiran ini memang perlu pemanasan dulu. Supaya saat mendapatkan pengetahuan baru itu bisa gampang untuk menerimanya. Nah, berdasarkan statement-statement tadi, kemudian saya mencoba meniti ke dalam. Dalam proses perjalanan spiritual saya bersyukur sekali ada satu episode dalam perjalanan hidup saya di mana saya pernah membaca berulang kali satu karya sastra yang sangat luar biasa, namanya Mahabharata. Pertama kali saya membaca kitab Mahabharata itu, awalnya saya terjebak, saya menganggap itu cerita sejarah masa lalu, dan semua tokoh-tokoh yang dihadirkan itu seakan-akan tokoh-tokoh yang pernah hidup di masa lalu. Tapi begitu saya coba bertanya kepada para ahli yang mengetahui rahasia kitab itu, ternyata mereka mengatakan itu karya sastra. Saya kagum sekali dengan penulisnya karena bisa menghadirkan semua tokoh di dalam cerita Mahabharata itu yang menggambarkan tentang totalitas semua karakter dan profil manusia yang hadir di kehidupan ini. Kita kenal ada tokoh Pandawa dengan karakternya. Kita kenal ada tokoh Kurawa, ada tokoh-tokohnya juga. Pandawa kita kenal ada 5 ya. Nah, Kurawa kita kenal ada 8 tuh. Ada 8 tokoh itu. Dan ternyata interaksi antara Pandawa dan Kurawa pun di situ menghadirkan tokoh-tokoh lain. Ada karakter Bisma, ada karakter Dorna, ada karakter Sangkuni. Wah, saya kagum sekali. Bahkan ada karakter-karakter yang lain. Ada karakter Dewi Kunti. Jadi banyak yang dihadirkan di situ. Setelah saya coba memahami lebih dalam lagi, ternyata semua peran-peran yang disimbolisasi
sebagai karakter-karakter tertentu itu ternyata semua ada dalam diri kita sebetulnya. Kurawa ada di sini, Pandawa ada di sini, karakter Yudhistira ada di sini, karakter Bima ada di sini, karakter Arjuna ada di sini, karakter Nakula di sini, karakter Sadewa juga di sini. Bahkan karakter Duryodhana juga ada di sini. Lengkap sebetulnya kita punya karakter itu. Jadi saya sangat kagum sekali dengan penulis karya sastra hebat yang namanya Mahabharata. Bahkan kalau kita nonton filmnya, ya, semua karakter-karakter itu dengan segala perannya ditampakkan dalam bentuk drama, film, kita kan bisa terbawa, terhanyut. Bahkan menonton itu terkadang tidak terasa, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Energinya itu terasa sekali, getarannya terasa sekali. Ternyata begitu saya coba memahami kedalaman isi Al-Quran, saya juga terkejut. Dulu saya mengira kalau di Quran ada kata-kata, ada menyebut nama, saya pikir itu adalah sejarah saja di masa lalu. Sedangkan Quran itu bukan sekedar konseptual, tetapi bersifat kontekstual. Artinya Quran itu di segala zaman itu selalu adaptif dan bisa menjelaskan semua problem di setiap ruang dan waktu. Ternyata nama-nama di situ pun bukan sekedar sejarah masa lalu. Rupanya nama-nama yang disebut dalam Al-Quran pun itu mewakili karakter. Dan ternyata karakter itu juga ada di dalam diri kita. Nah, itu yang akan kita coba ungkap. Jadi kalau saya menggunakan berbagai referensi untuk mengungkap ini, untuk membuktikan saja bahwa kebenaran itu bersifat universal. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh satu golongan tertentu. Dan kebenaran itu, ya, siapapun yang merasakannya, siapapun yang mengalaminya, siapapun yang membuktikannya akan mengalami pengalaman yang sama. Saya terkejut ya ketika membaca tentang Tolut. Saya terkejut ketika membaca tentang Jalut. Saya juga terkejut ketika membaca tentang Tabut. Saya juga terkejut ketika membaca tentang Togut. Jadi kalau kita baca secara mendalam dalam konteks gramatikal, dari konteks hubungan kalimat, ternyata bukan sekedar cerita tokoh sejarah di masa lalu, tetapi ini mengungkapkan tentang karakter-karakter yang kita miliki di dalam diri kita. Tolut yang digambarkan dengan simbolisasi dari diri yang jujur, diri yang bertanggung jawab, diri yang baik, diri yang berani, itu ada dalam diri kita. Jalut yang digambarkan sebagai sosok yang jahat, selalu menghadirkan keonaran, selalu menghadirkan masalah, itu juga ada dalam diri kita. Dan ternyata ya, untuk tahu rahasia Tolut agar bisa mengalahkan Jalut, kita harus membuka dulu kotak Pandora yang ada dalam diri kita, yaitu Tabut. Makanya kalau baca footnote ya, catatan kaki dari beberapa terjemahan Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa Tabut itu adalah suatu tempat di mana Taurat, ya, kitabnya Nabi Musa ditempatkan. Ya tentu saja Taurat itu ada tulisannya, syariatnya, tapi dia juga ada hakikatnya, ada yang ditulis. Jangan lupa ya, kalau kita melihat tulisan itu ada dua, ada yang tertulis, pasti ada yang sedang
diceritakan oleh tulisan itu yang tidak tertulis. Jadi kalau kita membaca tulisan, jangan lupa, jangan terjebak pada tulisan. Karena tulisan itu sedang menceritakan sesuatu yang tidak tertulis. Jadi tulisan itu hanya mengkomunikasikan saja. Jadi sebetulnya hakikatnya tabut ini adalah suatu kotak Pandora. Suatu lokus yang ada pada diri setiap manusia. Dan kalau kita sudah bisa membuka kotak Pandora itu dengan kunci rahasianya, maka kita akan menemukan kitab sejati kita. Kita akan menemukan harta karun yang terpendam dalam diri kita. Nah, siapapun yang sudah menemukan harta karun itu, maka dia akan punya kekuatan yang disimbolisasi dengan Tolut. Sehingga Tolut ini bisa mengalahkan satu simbolisasi yang ada pada diri kita, yaitu Jalut. Sehingga kita akan terbebas dari apa yang disebut dengan Togut. Apa sih sesungguhnya Togut itu? Ya, nanti kita akan baca ya. Ternyata Togut itu adalah ya sesuatu yang bisa mengantarkan kita dari cahaya kepada kegelapan. Sedangkan kebalikan dari Togut itu adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang bisa memindahkan dari gelap kepada cahaya. Jadi yang memindahkan dari terang kepada gelap itu Togut. Nah, yang memindahkan dari gelap ke terang itu adalah Tuhan. Jadi ternyata ya, kita ini kan aslinya makhluk cahaya. Kita ini aslinya makhluk langit. Loh, kenapa kita sebagai makhluk cahaya kok tidak bisa memancarkan cahaya sebagai makhluk cahaya? Karena cahaya kita sudah mengalami ya penurunan intensitas. Akibat apa? Akibat kita terlalu banyak bergaul dengan Togut. Ternyata Tolut itu sahabatnya orang yang beriman. Sedangkan Jalut itu sahabatnya adalah manusia-manusia yang masih menuhankan Togut. Nah, dari cerita ini kan bisa melihat petanya ya. Sahabatnya Tolut itu adalah orang yang beriman. Sahabatnya Jalut itu adalah orang-orang yang menuhankan Togut. Jadi sepanjang kita masih menuhankan Togut, gara-gara kita tidak tahu yang sebenar-benarnya Tuhan, karena kita belum kenal, maka sepanjang itu pula yang dominan dalam diri kita adalah karakter Jalut. Nah, untuk mengurangi karakter Jalut supaya yang dominan pada diri kita adalah karakter Tolut, maka kita harus bergeser ya, bergeser. Sehingga kita harus membebaskan diri dari apa yang disebut dengan syirik. Apa sih sesungguhnya syirik itu? Syirik itu kan selingkuh sebetulnya. Syirik itu mendua. Dan kenapa orang bisa syirik? Ternyata syirik itu penyebabnya adalah karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Makanya sepanjang kita tidak tahu yang sebenarnya, maka kita akan selalu mempersepsi tentang yang sebenarnya itu dengan persepsi kita. Makanya segala hal atau segala persepsi tentang Tuhan, itulah sebetulnya yang disebut dengan Togut. Yuk ya, kita sekarang kembali ke belakang. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan awalnya agama adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Kenapa awalnya agama adalah mengenal Tuhan? Kenapa pondasi agama mengenal Tuhan? Karena supaya dalam beragamanya itu benar, terbebas dari segala pembenaran dan persepsi. Karena kalau masih ada persepsi dalam diri kita, persepsi itu bukan kebenaran, tapi persepsi itu adalah pembenaran. Nah, segala pembenaran tentang Tuhan atau persepsi tentang Tuhan itu sebetulnya masuk dalam kategori Togut. Nah, bukan mengantarkan kita dari gelap kepada terang, malah justru akan membawa kita
dari terang kepada gelap. Kira-kira mengerti? Ya, ilustrasinya seperti itu. Baik. Sekarang kita coba masuk agak dalam. Nah, saya ingin menyampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Bisa kelihatan ya? Nah, saya perlu menjelaskan dulu. Kita kan selama belajar agama, terutama agama Islam, suka ada pertanyaan tuh di sekolah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Suka ada beda kan? Suka ada pertanyaan begitu kan? Nah, kita pernah membaca definisi itu. Ternyata Nabi adalah orang yang dapat ilmu, tetapi dia tidak boleh menyampaikan ilmunya pada orang lain. Jadi artinya, Nabi itu orang yang dapat ilmu, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul itu adalah orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain karena dia sudah diberi izin bicara. Nah, tentang izin bicara itu jelas di Quran surat Al-Qalam ada ayatnya. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Jadi siapa yang diberi izin bicara, maka kata-katanya itu akan berat. Kata-katanya akan berenergi, bervibrasi, dan kata-katanya itu akan didengar. Makanya ada orang yang berbicara hal yang sama, tetapi hanya lewat aja dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, itu namanya belum dapat izin bicara. Jadi Nabi adalah orang yang dapat ilmu, tapi untuk dirinya sendiri tidak boleh menyampaikan pada yang lain. Itu definisi itu diajarkan di semua tingkatan belajar, waktu belajar agama Islam. Sedangkan Rasul adalah orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Jadi kan kesimpulannya, setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Jadi sangat masuk akal kalau jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Nah, Rasul yang kita kenal ya di Islam, itu kan setidak-tidaknya ada 25 kan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Ya toh? Nah, sedangkan Nabi itu ternyata menurut banyak literatur, ternyata Nabi itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi itu jumlahnya lebih dari 124.000 katanya. Katanya, karena saya belum pernah ngitung. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, kenapa harus menjelaskan ini? Karena di sini ada dialek, ada diskusi antara Nabi dengan Nabi. Coba kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum. Ya. Innallaha qad ba'asalakum Toluta malika. Nah, di sini ada kata-kata Tolut pertama kali. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut untuk menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami ini lebih berhak mengendalikan kekuasaan. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, apa yang tersirat dari ayat ini? Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Nah, biasanya kalau kita baca ayat ini, yang terpikir oleh kita, yang namanya raja, itu adalah pemimpin dari suatu kerajaan. Kembali kepada nasihat yang disampaikan guru saya tadi. Kalau ingin memahami hakikat dari kitab suci, jangan keluar dari dirimu. Nah, sekarang kita bawa ke sini.
Buah ke sini. Buah ke sini. Apakah betul di dalam diri kita ini ada sesuatu yang menguasai diri kita? Pertanyaannya, betul ya? Nah, kan kita itu dalam hidup mau seperti apa, ya tergantung kita. Jadi sebetulnya yang berkuasa atas diri kita, kan kita sendiri. Nah pertanyaannya, tubuh ini mau dikuasai oleh raja yang bijaksana, atau tubuh ini mau dikuasai oleh raja yang tidak bijaksana? Terserah kita mau serahkan pada siapa kerajaan ini. Karena yang namanya kerajaan harus ada pemimpinnya. Dan pemimpin dari suatu kerajaan pasti raja kan? Betul nggak? Nah kita mau mengangkat raja kita ini Tolut, kita mau mengangkat raja kita Jalut, pilihan ada pada diri kita. Karena kita itu diberi dua pilihan. Maka di Quran Allah mengatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi kita itu sudah dikasih dua pilihan. Mau memilih fujur, kaitannya dengan sifat-sifat buruk, mau memilih takwa. Itu pilihan ada pada diri kita. Pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatannya masih 5 km per jam. Supaya ngerti semuanya. Ya? Oke. Nah, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Jadi Tolut itu adalah ya wakil simbolisasi dari dua potensi. Kan tadi ada potensi fujur, ada potensi takwa. Jadi Tolut ini berarti potensi takwa. Nah, kita mau memilih raja kita yang simbolisasi takwa atau simbolisasi dari fujur, ya semua terserah kita. Paham ya? Oke, lanjut dulu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut bisa memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan kekuasaan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Ini yang sedang menyangkal. Bisa ditebak nggak kira-kira siapa? Dia ini adalah sekelompok manusia yang masih melihat kekuatan itu dari aspek materi, aspek lahiriah. Makanya yang dia perbincangkan itu, masa dia jadi penguasa, kekayaan juga tidak punya? Gitu. Kan yang berhak menjadi penguasa saya pemilik segalanya, kekayaan pun ada di tangan saya. Nah kira-kira kalau dalam cerita Mahabharata ini persis seperti wataknya Kurawa.